Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Rabu tanggal 8 Februari 2023 atau menuju Maret. Kita bisa celebrate kembali ayah bunda dan anak-anak dari PAUD Putri Azhara mungkin ini di 2023 Bu ya, 2022 kemarin sudah 2023. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya untuk mengenalkan perpustakaan di wilayah kita dan mendekatkan anak-anak dengan kebutuhan mereka, yaitu tentang nanti buku, kemudian nanti kita di bawah juga ada kegiatan dongeng, film sama putri. Nah untuk ayah bunda nanti kita akan sharing dan informasi juga dari kelurahan nanti akan disampaikan oleh Pak Entang, Pak Tegur. Alhamdulillah untuk memulai acara ini marilah sama-sama acara ini kita awali dengan mengucapkan basmalah. Yang terhormat Pak Antang, Pak Sekur, dan kami kenalkan juga kepada Bapak Ibu, Pak Antang adalah Kepala Perpustakaan Kelurahan Cisarua. Tahun kelima berkegiatan di Kelurahan Cisarua. Dan di bawah pembinaan dari Pak Antang, kami selain dari memberikan fasilitas atau memfasilitasi warga untuk menyediakan koleksi, perpustakaan Kelurahan Cisarua juga mengadakan program-program yang terkait dengan inklusi sosial. Nah, apa saja inklusi sosial adalah intinya adalah bagaimana hasil yang kita baca itu bisa dipraktekkan. Jadi bukan hanya sebatas pengetahuan saja yang harus kita gali, tapi dampak dari membaca, dampak dari kita bercerita pada anak-anak itu akan memunculkan satu kebiasaan, yaitu bisa mengaplikasikan apa yang kita baca. Ya mungkin intinya begitu. Salah satu kegiatan yang berhubungan dengan inklusi sosial, nanti hari ini kami akan mencoba menyampaikan bagaimana kiat-kiat atau strategi-strategi kita dalam hal menangani bencana. Ini berawal dari keluarga, kita beri konsep yang namanya keluarga tangguh bencana atau tanggap bencana. Untuk mengawali sambutan pagi ini, kami mohon kesediaan dari Pak Entang. Syukur kita senantiasa pada Allah, kita lihat ini yang saya ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan berkehidupan hadir di dan Bapak Ibu mohon izin menyampaikan apa yang berkaitan kegiatan baik di perpustakaan maupun di kelurahan sambil menunggu yang pertama bahwa pada tanggal 12 nanti akan dilaksanakan pelatihan Pantalit petugas pendata pemilih untuk pemilu 2020. Tanggal 12 itu akan dilatih pemilih setiap TPS satu orang, nanti bisa membawahi satu RT petugas atau satu petugas yang akan didatangi usia 17 tahun. Tentunya kami mengharapkan dalam nih, tentunya nanti karena tugas ada yang senior, ada yang junior atau pemula, nanti dibantu untuk memberikan data yang benar. Dan tentunya dalam hal
nanti pelaksanaan pemilihan pun pemilu kita harus berpartisipasi menyoblos memilih yang benar. Artinya untuk sembarangan habis bawa penyewa ke sampai wah sayangnya ini cukup mencoblos wilayah nama atau gambar ya. Kalau DPD mungkin gambar ya. Kalau untuk DPRD biasanya nama, karena banyak ya nama-nama calon anggota DPRD provinsi, kota, pusat biasanya nama kata nama ya. Jadi tidak dicoblos nama. So ada dua pilihan, dua we coblos, jadi bukan memilih jadi hasilnya dua, jadi gagal. Itu kan dalam pelaksanaan pemilihan cukup salah satu dicoblos. Kita kenal banyak nilai plusnya karena pemilihan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita memilih yang benar, yang minimal mendekati yang baik. Tidak asal dasarnya pada duit. Kalau saya saat itu asal yang seperti itu. Mangga bisa ya? Masa mangga bisa? Biasanya ada nomor, ada nama, ada ini seleksi awal tentang ke pemiluan. Jadi tanggal 12 Februari sampai tanggal 11 April dilaksanakan pertemuan petugas mendata pemilu di Kecamatan Tablik yang usia 12 tahun. Itu kalau nanti di program kelurahan pemilihan dengan pemilu yang pertama itu, yang kedua kami mengimbau atau mengajak ucapan lause itu artinya guru. Ya coba ucapan lause. Mana suaranya coba ikuti mana? Lause. Anak soleh. Yo, siapa namanya? Lause Zobi. Siapa artinya namanya siapa tadi? Artinya mau tanya sama Lause Zobi. Nanti diambil. Iya. Anak soleh. Sebentar sebelum pada datang tuh lagi pada. Nah, sini masuk ada raja dari. Ya. Yuk, Anda mau tanyakan dulu ya. Anak soleh. Iya. Ini namanya Lause Zobi. Siapa? Lause Zobi. Lause itu artinya guru, ya, ibu bapak guru gitu ya. Nama sebenarnya Bapak Zobi. Siapa namanya? Bapak Zobi, bukan Bobi. Ulangi. Lause Zobi. Iya. Tepuk tangan buat Lause Zobi. Ini nanti Lause Zobi mau cerita ya tentang baju yang dipakainya. Ada yang pernah lihat belum kayak gini? Belum. Ini Lause Zobi dari Cina. Terbang dari Cina ke sini ya. Bersalaman sama Lause Zobi ya. Mau duduk di sampingnya Lause boleh? Iya. Nanti dulu. Silakan Lause Zobi. Sebelumnya langsung ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini langsung juga akan bercerita kisah seorang kaisar. Kaisar siapa Lause? Kaisar itu raja ya, raja Jepang ya. Kaisar Jepang zaman kekaisaran Meiji ya. Zaman kekaisaran Meiji itu ada yang suka dipanggil Kaisar Akihito, ada Kaisar Hirohito. Nah itu sebenarnya baju adat kekaisarannya tuh sama persis dengan era dinasti Qin di Cina. Karena
negeri Jepang kan asalnya awalnya dari bangsa Cina. Jadi ketika dinasti Qin berdiri tahun 226 sebelum Masehi, jadi sebelum Masehi. Nah, itu ketika Raja dinasti Qin membangun tembok Cina yang kuat, yang sangat besar dan panjang juga. Nah, dari situlah dimulai keturunan dari bangsa Jepang. Bangsa apa tadi kata Ustaz? Bangsa Jepang yang sipit-sipit ya, yang putih ya. Ya, lanjut Ustaz. Jadi apa yang dikenakan pakaian adat kekaisaran di era dinasti Qin yang merupakan cikal bakal keturunan bangsa Jepang itu sama persis dengan yang dikenakan oleh kekaisaran pada era kekaisaran Meiji. Itu ada raja yang cukup terkenal, ada Kaisar Akihito, ada Kaisar Hirohito. Hari ini saya akan ceritakan pakaian adat yang kita kenakan itu ada 7 macamnya. Ada berapa anak-anak? Ada berapa? 7. Mana jarinya 7-nya? Mau dengar nggak cerita langsung? Dengar kalau silent, ya, silent. Jadi peralatan atau aksesoris yang dikenakan seorang kaisar di era dinasti Qin maupun di era kekaisaran Meiji Jepang itu sama. Nah, pertama dimulai dari contoh mahkota. Tuh, namanya mahkota ya. Mahkotanya itu bentuknya seperti ini. Ada replika mutiara. Kalau zaman dulu, mahkota ini fungsinya untuk mengunci dari rambut seorang kaisar atau putra mahkota yang diikat ke atas untuk dengan sarung ketan. Ondek ya. Ya, supaya rambutnya tidak geser, ditekan, dikunci dengan mahkota kalau dulu dikunci sama mahkota. Nah, kedua, kalau untuk contoh baju adat, ini baju adatnya menggunakan daleman. Jadi yang dipakai di sini ini dalemannya. Kalau ini luarannya ini. Nah, kalau zaman dinasti Qin dengan kekaisaran di Jepang itu sama. Jadi celana terusannya itu modelnya sama seperti di Indonesia. Seperti kita nganggo samping gitu. Modelnya sama. Kalau sepatu adatnya karena beliau seorang kaisar itu biasanya menggunakan apa yang ada lambang kepala macan. Kepala macan. Sepatunya langsung. Terus di pinggir sepatunya ada lukisan apa bordiran naga. Bordiran naga kalau kita lihat. Cakep ya. Kiri kanan sama. Ada bordiran naga. Karena naga atau macan itu lambang seorang pemimpin di era zaman kerajaan. Beda coba. Gambar apa? Gambar macan ya. Pegang aja jangan Jadi dibuka. sampai yang ketiga. Sampai yang ketiga. Nanti foto sama Lause ya kalau sudah selesai ya. Kalau yang keempat ini contoh kipas spesial khas orang Jepang. Tuh, kipas apa namanya? Jepang. Iya. Kalau zaman dulu di negeri Cina itu di era dinasti Qin Dulu. sudah dipakai. Sudah saya sudah. Bangsa Jepang sendiri mulai membuat desain baju kekaisaran yang sempurna sesuai dengan tradisi Jepang di era Kekaisaran Meiji tahun 1898 sampai 1912. Itu model pakaian khas kimono kerajaan Jepang sempurna. Jadi ini salah satu contoh kipas. Kalau kipas khas Jepang beda sendiri dengan kipas khas Cina, beda dan berbeda. Nah, kalau yang kelima ini contoh payung adat. Apa namanya? Ini contoh Payungnya tuh, payungnya kalian kecil. Nah, kalau ini warna kesukaan orang Jepang adalah warna ungu, mayoritas. Payungnya apa? Jangan warna.
contoh payung tradisional. Ininya pakai kayu, belum ada besi. Bukan sulap, bukan lagi sulap, lagi cerita. Tidak ada besi pada zaman dahulu kala. Nah, ini yang kelima. Warnanya apa warnanya? Lanjut pada Apa purple? Iya. Tidak komplek itu harganya mahal. Lausnya beli dari Cina langsung. Nah, Nggak ada kalau juga ini bensin, contoh ya. buku zaman dulu ya. Mahal. Zaman dulu. Tidak sayang tidak. Itu harganya mahal. Nggak ada lagi di Buku Indonesia. zaman dulu ini tulisan judul ceritanya harus dari atas ke bawah konsepnya. Nah, kalau kita lihat tulisannya seperti ini naskahnya. Ini contoh literasi zaman dahulu kala. Jadul ya. Ya. Jadi dari atas ke bawah, terus gitu lanjut sampai ke ujung. Oh, bacanya dari atas ke bawah. Ya. Dari atas ke Jadi bawah. Cara metode bacanya. tulisan kanjinya itu ada 3. Atas ke bawah zaman kerajaan, terus ada kanan ke kiri mengikuti metodologi di bahasa Arab. Jadi setelah tahun 579 Masehi, ketika Rasulullah pertama menyebarkan Islam, bangsa Cina itu sudah mulai mengikuti aturan yang Rasulullah terapkan dari kanan ke kiri seperti bahasa Arab. Zaman modern baru dari kiri ke kanan. Itu contoh literasi zaman dahulu kala seperti itu. Nah, kalau yang ketujuh yang terakhir, seorang kaisar atau pemimpin di kerajaan biasanya punya lambang khusus. Ini hanya replika ya, contoh tapi yang pendek, yang kecil. Biasanya kalau beliau masuk istana, pasti megangnya di sebelah kanan, ditaruh di samping sambil jalan. Namanya apa loh? Kalau di Cina? di Cina sendiri namanya Sangpan Paucian. Panjang. Kalau di Jepang ada yang bilang samurai, ada yang bilang katana. Apa namanya tadi? Katana atau samurai Kalau samurainya yang panjang itu suka ada di film. Kalau yang pendek katana. Yang pendek kan. Kalau samurai itu untuk namanya, kalau di Mandarin itu Renzi Jintui atau pasukan ninja yang pakai samurai. Ninja? Tahu ninja? Bajunya hitam-hitam. Khas kerajaan. Kalau katana yang pendek biasanya untuk pemimpin kerajaan seperti kaisar, keluarganya, perdana menteri ataupun panglima dan jenderal angkatan perang. Nah, kenapa ini sepatunya harus ada balok? Kalau untuk pertemuan di istana kerajaan, raja dan para pejabatnya itu menggunakan sepatu yang ada balok. Tapi kalau beliau pergi ke medan perang, sepatunya tidak perlu menggunakan balok. Jadi tidak ada baloknya, hanya sepatu biasa. Supaya apa? Kalau dikejar musuh, beliau cepat melarikan diri, menyelamatkan diri. Nah, itu langsung pakai baloknya. Ya. Nah, kalau kita lihat di film, suka lihat ada pemerannya itu pakai baju kayak ada daleman. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ini memang ada dalemannya. Nah, kurang lebih cerita singkatnya seperti itu. Nah, Tepuk tangan buat Lause Zobi. Terima kasih Lause, terima kasih Lause, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Lause, terima kasih Lause, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Coba ikuti, kalau bahasa Cinanya terima kasih apa? Sisi. Sisi. Sisi Lause. Coba. Sisi Lause. Sisi Lause. Sisi Lause. Coba, 1, 2, 3. Sisi Lause. Iya, tepuk tangan semua.
Ayo ya foto. Namanya yang harus dirawat lama gitu. Ekonomi juga rentan, ya kan? Penghasilan, pekerjaan sawahnya tadinya sebagai sumber kehidupan, air yang tadinya mengalir sekarang ternyata dia tidak mengalir lagi. Pipa-pipa semuanya rusak. Jadi rentan Bu. Air, akses pemerintah, kemudian akses untuk pendidikan ini pasti rentan. Ya, maka dari situ pemerintah memberikan bantuan. Nah, dari swadaya masyarakat juga memberikan bantuan. Jadi risiko itu muncul apabila ada ancaman. Kemudian yang terpapar, lalu rentan. Nah, sekarang bisa nggak kita kurangi risiko terjadi? Misalnya di gempa, mungkin ayah bunda sering mendengar gempa itu di Jepang itu ternyata gempa itu setiap hari di sana. Negara yang paling sering kena gempa. Tapi sekarang karena mereka sering, karena mereka akar dari gempa itu, akhirnya mereka korbannya tidak terlalu banyak kan. Bahkan dari pagi saya dengar mereka sudah berangkat langsung ke Turki untuk memberikan dukungan ya pada Turki yang terkena gempa. Nah, Jepang bisa bangkit dari terpuruk itu dengan apa? Strategi mereka. Kalau bencana tidak bisa dihindari, tapi bisa dikurangi dengan meningkatkan apa Bu? Kapasitas. Apa kapasitasnya? Kalau misalnya sumber pangan yang menggunakan yang terdampak itu tidak ada, maka kapasitas pemerintah apa Bu? Memberikan bantuan, ya. Kemudian kalau misalnya bangunan-bangunan sekolah, posyandu misalnya rusak, kapasitas pemerintah adalah mendirikan sarana. Tapi apakah semuanya itu harus datang dari pemerintah? Enggak ya. Dari siapa Bu yang bisa? Dari warga sendiri. Kapasitas warga. Nah, di Jepang itu ternyata ketika mereka sudah tahu. Ada yang lihat awan sampah? Siapa yang lihat awan sampah? Belum pernah ya. Nanti kita lihat sama-sama di sini ya. Nah, ini namanya Ciku. Siapa namanya? Ciku. Ciku adalah gadis yang paling tidak bahagia. Sedih terus. Gak punya teman. Kenapa? Dia punya sedih terus ya. Dia gak punya teman di kelas. Yang mau main sama Ciku tidak punya teman lagi karena tidak ada yang mau baik sama Ciku. Karena dia ada awan sampah di kepalanya. Ini ada awan sampah di kepalanya. Nah, di atas kepalanya, di atas awan sampah itu ada kulit jeruk, bungkus biskuit, mainan yang sudah rusak, ada serutan pensil, ada botol plastik, ada bekas pisang, ada bekas jeruk, ada lalat, ada belatung, semuanya ada dia di awan sampah di atas kepalanya si Ciku. Nah, tidak ada yang ingin bermain sama gadis yang ada sampah awannya di atas kepalanya. Dia takut, teman-temannya takut. Bagaimana kalau kulit pisang yang udah busuk jatuh di atas kepalamu? Ih, takut, ada belatungnya gitu. Lalu si Ciku kalau main petak umpet di sekolah selalu ketahuan. Di mana ya umpetnya ya? Oh, itu ada awan sampah. Nah, si Cikunya ada di belakang ini, ketahuan terus sama teman-temannya. Lalu si Ciku terus Ciku ingin pergi ke sekolah sama teman-temannya. Ayo jalan ke sekolah bareng-bareng yuk, kata Ciku ke temannya. Terus temannya lari. Ih, nggak mau, aku takut ada awan sampah di kepalanya. Teman-temannya pada lari. Lalu kalau sedang istirahat, Ciku makannya sendiri, tidak ada yang nemenin. Iya, takut. Kenapa ya di kepala aku ada awan sampahnya? Nah, ceritanya dulu Ciku buang sampah sembarangan. Ciku suka selalu buang sampah sembarangan. Buang bungkus biskuit, buang kulit pisang. Iya. Iya.
membuang sampah sembarangan. Namun Ciku tidak pernah mendengarkan. Dia hanya tertawa dan terus buang sampah, nggak mendengarin neneknya. Lalu suatu hari neneknya marah. Nanti semua sampah yang kamu buang akan mengikutimu, kata neneknya. Ciku tuh cuma tertawa aja. Masa sih, aku nggak percaya. Masa nanti ada awan di kepalaku. Lalu keesokan paginya Ciku bangun. Ternyata ini bau apa ya? Bau apa ya? Ternyata di atasnya udah ada awan. Awan sedang menggantung di atas kepalanya. Ada lalat. Ternyata kata-kata nenek menjadi kenyataan. Lalu Ciku tidak bisa ketawa-ketawa lagi. Dia sedih. Awan sampahnya terus ngikutin Ciku kemana Ciku pergi, awan sampahnya ngikutin. Terus si Cikunya lari nih, ditinggalin awan sampahnya. Tapi awan sampahnya kejar. Terus ada di atas kepala. Nggak hilang-hilang. Takut ya. Terus Ciku coba teriak, "Hei awan, pergi kamu, tinggalkan aku sendiri," kata si Ciku. Terus dia dilemparin gini, awan sampahnya. Ada tempat sampah dilemparin. Tapi nggak masuk. Kenapa ya awan sampahnya nggak mau masuk ke tempat sampah? Iya besar. Nah lalu Ciku lihat temennya, ini namanya si Bala. Si Bala buang sampah sembarangan. Terus kata Ciku, "Hei Bala, kamu jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang kulit pisang, nanti ada orang tergelincir," kata Ciku gitu sama si Bala. "Kamu harus buang kulit pisang itu ke tempat sampah," kata si Ciku ke si Bala. Terus kata Bala, "Oh iya deh, aku buang sampahnya ke tempat sampah." Gitu. Tiba-tiba keesokan harinya si awan sampah jadi kecil. Hah? Kenapa ya awan sampah di kepala aku jadi kecil? Iya, jadi berkurang awan sampahnya. Karena dia Ciku bahagia awan sampahnya jadi kecil. Lalu ketika Ciku sedang berjalan, ada Bibi Rima. Bibi Rima mau buang sampah kantong plastik ke jalan. Terus kata Ciku, "Bibi, kantong plastiknya jangan dibuang. Nanti kalau masih bisa dipakai, pakai lagi," kata Ciku gitu. "Kalau masih bagus, nanti bisa dipakai lagi," kata Ciku gitu ke bibinya. "Nanti kalau sampah plastiknya dibuang, nanti sampahnya jadi banyak, Bibi. Jangan buang sampah sembarangan." Nah, lalu si bibinya ngambil tong sampah plastik dan bawa ke rumah. Nanti di rumah dipakai lagi buat belanja. Nah, lalu si awan sampahnya jadi kecil lagi. Jadi kecil. Oh, ada di kepalanya Ciku. Iya, jadi kecil. Kata Ciku, Ada kebaikan. berarti aku harus buang sampah ke tempat sampah dan memperingatkan orang-orang agar jangan buang sampah sembarangan. Terus Ciku ketika ada orang yang mau buang sampah sama Ciku, setiap ada orang yang mau buang sampah sama Ciku diperingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Nanti sampahnya banyak. Nanti orang jadi kotor, nggak suka orang banyak sampah. Terus awannya semakin kecil. Lalu tiba-tiba hilang semuanya. Nah, kalau keren. Si awannya sudah hilang. Kenapa hilang? Karena Ciku sudah tidak buang sampah sembarangan lagi. Ya. Tepuk tangan ya. Siapa yang suka buang sampah sembarangan? Tidak suka. Siapa yang suka buang sampah sembarangan? Tidak suka. Jadi buang sampah harus di mana ya? Tempat sampah. Selesai makan sampahnya dibuang. Nanti nenek dulu. Ya, nanti kita baca buku dulu, habis ini ya buku ya. Boleh ambil deh bukunya. Ayo kita ini pernahkah kalian tahu apa yang terjadi sama sampah yang dibuang? Yang sampah yang dibuang itu kemana perginya? Nggak boleh. Tidak. Apa nggak mau ada? Udah gede, udah besar harus nggak boleh. Ini Apa